next itu yaitu nomor 4. Sebenarnya nomor 4 dan 5 ini tuh soalnya lebih ke soal pemahaman kita, jadi nggak perlu perhitungan di dalamnya. Nomor 4 itu ditanyakan, jika terdapat kayu dan logam dengan suhu yang sama, kemudian tangan kita mencoba untuk menyentuhnya, mengapa terasa lebih dingin logam dibandingkan dengan kayu? Jelaskan peristiwa tersebut secara fisika. Nah, di sini tuh dijawab bahwa kalau misalkan kayu itu merupakan isolator, penghantar panas yang buruk. Karena dia merupakan penghantar panas yang buruk, itu menandakan bahwa ketika sebuah benda ditempelkan dengan kayu, energi dari benda tersebut itu sulit diserap oleh kayu. Jadi energi benda itu tidak akan diserap oleh kayu. Makanya, oleh karena itu, ketika kulit kita memegang kayu, energi yang terdapat di dalam kulit itu relatif tidak pindah, sehingga merasa kalau kayu itu tuh hangat-hangat aja. Karena kayu juga itu tidak memiliki elektron bebas gitu. Berbeda dengan logam. Kalau misalkan logam ini dia tuh sebagai konduktor, di mana konduktor itu sendiri tuh kan artinya tuh dia tuh sebagai penghantar panas yang baik. Nah, itu tuh menandakan bahwa ketika benda ditempelkan ke logam, maka energi dari benda itu tuh akan terserap sama logam gitu. Karena itu, ketika logam kita pegang, energi di kulit kita itu akan berpindah ke logam, mengakibatkan kulit kita itu kehilangan sebagian energinya dan merasa bahwa logam itu tuh dingin. Nah, kenapa sih kita ngerasa logam itu dingin? Logam itu dingin karena di dalam logam itu terdapat elektron-elektron bebas yang akan bergerak semakin cepat ketika ditambah dengan energi. Nah, elektron-elektron bebas inilah yang membawa pergi energi di kulit kita gitu. Jadi itu yang mengakibatkan kalau misalkan logam itu lebih dingin saat kita pegang gitu. Ya karena logam itu mengambil sebagian energi yang ada di kulit kita. Tuh. Terus selanjutnya yaitu nomor 5. Nomor 5 ini yaitu pertanyaannya. Nah, nomor 5 ini pertanyaannya, jelaskan peristiwa anomali air dan manfaat untuk keberlangsungan ekosistem. Jawabannya, anomali air itu tuh diartikan sebagai penyimpanan atau sifat pengecualian dari air. Bentuk strukturnya itu di anomali air itu ada H2O sebagai es dan H2O sebagai liquid atau cairan. Nah, di struktur sebagai es itu, si bentuk strukturnya itu lebih padat dan lebih berdekatan gitu. Berbeda dengan yang berbentuk cairan di mana tidak padat seperti yang terjadi pada es. Terus, massa jenis di air dalam bentuk es itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air dalam bentuk liquid gitu. Anomali air ini menyebabkan massa jenis es lebih kecil dari air yang bersuhu 1 derajat sampai 4 derajat. Manfaat anomali air ini di dalam ekosistem di air, yaitu saat air ini bersuhu 0 derajat atau beku gitu, anomali air itu bermanfaat untuk membuat air terasa lebih hangat sehingga hewan atau ekosistem di air itu dapat hidup di bagian bawah H2O yang bersifat es atau solid. Semakin bawah dari permukaan es, maka semakin hangat air yang dirasakan gitu. Jadi sekian mungkin yang bisa aku jelasin. Semoga apa yang aku jelasin ini teman-teman bisa lebih paham, bisa didapat juga ilmunya gitu. Mohon maaf kalau misalkan aku dalam menjelaskan juga ada kekurangannya. Kalau misalkan dirasa dari teman-teman ada yang belum paham atau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyain ke aku. Mungkin cukup sekian, terima kasih.